Match point akan berlangsung karena drafting phase akan dimulai. Pelajaran dari drafting game 1 game kedua. Lebih banyak PR di mana sih? Atau memang sebenarnya hero-nya oke-oke aja, eksekusinya aja. Duo mid masalah. Duo mid udah jadi masalah. Jadi makin kelihatan gara-gara game 2 sih actually. Game 1 nggak kelihatan ada masalah. So far so good, tapi tiba-tiba pas game 2 malah kelihatan fatal banget karena ya emang kalah di duo mid itu kacaunya luar biasa Bude, apalagi ketika main hero kayak Hirara kan. Yang padahal Hirara bisa langsung connect ke mid. Level 2 udah bisa langsung bikin action. Tapi kayaknya kalau Hirara memang diambil lagi nih ya, responnya masih tetap sama sih. Dora Barats itu masih jadi salah satu cobaan juga. Di Dora Barats plus nanti pick ketiganya kalau Beleriknya dilepas ya mereka bakal ambil Belerik kok. Kalau Beleriknya nggak dilepas bisa jadi ada Carmilla atau Tampil Suyonya di atas juga gak ada masalah. Ya. Belerik beda nih sekarang nih. Oh mereka pede Bude karena mereka tahu ya ada Ying. Ya udah Ying, kalau emang Barasnya diambil dia udah tahu jawabannya. Tapi Barasnya nggak mungkin diam. Udah ada. Oh dia ambil Harit di atas ya. Dan Harit. Barasnya di sini berarti nih. Tapi ini bisa beda lagi Be. Ini bisa Esmeralda. Kira-kira ada Uranosari. Kira-kira Uranosari dia. Bisa. Esmeralda bisa atau mau Wait. Fanny ya. Oh tapi kita tahu ya Fanny kalau sekalinya muncul nih di level MSC IWC itu udah Fanny different banget. Iya. Fanny yang benar-benar mengandalkan efisiensi Bude. Dan Fanny udah bukan hero solo lagi. Dia harus bersama kawannya. Gimana caranya teman-temannya juga bisa bersinergi dengan Fanny. Nah makanya yang kayak tadi aku bilang sama Momo kayak kalau emang mau ada combo Carmilla Eudora nih, kan mumpung Yangon yang bawa ya, itu bisa keluar juga loh. Dan itu mengerikan. Eudora Carmilla keluar. Tapi berarti Beleriknya tahu di EXP lagi. Kita sudah punya sampel di mana Belerik EXP. Jangan dulu. Jangan ya teman-teman ya. Jangan ya. Jatuhnya jadi pohon nganggur Bude. Ya kecuali kalau kayunya bisa pas ikut river dia berenang gitu, kayunya pisah-pisah. Jangan dijadikan bonsai. Jangan Tapi Heroesme akhirnya di-ban. Ya satu hero yang kalian udah duga-duga akan jadi masalah untuk Pro Esports kalau sampai diambil. Udah dilepas. Apalagi mereka kayaknya fokus untuk ngenakin hero mereka dulu gak sih untuk di Pro Esports ini? Harusnya iya sih. Mempertimbangkan buat mereka jadi power dulu ya. Apa ya hero bahaya lagi untuk mereka? Hero bahaya buat Pro Esports. Kayaknya so far hero yang bisa anti dash gitu. Ada strat mid sitter gak nih Yangon? Gue sih berharap ada lah ya, karena Mister kan sudah nutup Harit dengan Hirara langsung. Iya auto. itu. Dua. Jarang sih. Cuman kalau di rank kayak buka ngedes itu emang berbahaya ya. Barats. Barats ya. Respect aja Barats. Respect Barats ya. Asli Enggak lah, Baratsnya gak bakal makan besi tuh, makanya Hirara. Iya, makanya Hirara kalau nggak Harit pasti. Atau mid lanernya ntar Bude. Anggap mid lanernya mau jaga posisi nih. Ketemu aja soalnya. Tapi berani ya, mereka nge-ban Selena. Berarti mereka ngelepasin Gord. Mereka gak takut sama Gord. Iya. Karena masih bisa Gord Akai loh, jangan lupa Gord Gatot Kaca. Itu Gord Akai, Gord Gatot. Efek tahun langsung gak bisa gerak. Kayaknya better Akai. Ada Fanny. Iya, udah. Barats dulu. Bangket God boleh. Bangket God boleh. Brody dia. Brody. Karena strong lane ya. Wait, masih ada apa lagi yang strong lane? Clean. Heart udah diambil. Lunox. Ya, kalau iseng dikit Melisa kali ya. Iya. Wah, keluar beneran. Bisa kalau dipanggil bawa Melisanya. Hero yang di buff 4 kali in total. Nah, apalagi oke juga sih Melisa, bagus banget ya. Apalagi kalau tim fightnya di area yang sempit. Valen buat ambil Belerik dan Badang. Oke, Badang juga sebuah jawaban untuk Fanny ya. Dengan fist break-nya dia, dinding yang muncul akan bisa membatasi Fanny. Ya. Oke, 5 pilihan hero Pro Esports. Valentina menjadi last pick-nya dan ada Badang juga. Apa nih objektif dari 5 hero ini? Ini bener-bener gak boleh kalah early game Bude. Valentinanya bakal ngambil Wrath of Dire doang ini. Ngambil ulti Belerik doang buat sisi tambahan. Dan stop Fanny sebisa mungkin dengan apapun yang mereka punya ya. Fist break, fist crack. Pakai aja sih selama Fanny-nya masih bisa terbang ya. Ini bakal jadi game milik Yangon. Tapi Pro juga kuat banget sih di setup turtle yang pertama ya. Menurutku mereka akan cukup kesulitan kalau sampai mereka kalah di Ruby turtle yang pertama. Tapi ada Ruby di sana. Menarik untuk melihat Ruby yang memang tipis ya sebenarnya sekarang. Iya. Tapi sakit dan lifesteal deras sekali Bude. Karena 1% kehilangan darah dari Ruby convert jadi rasio lifesteal. Akhirnya welcome Ruby di babak knockout. Dan bahkan group stage kita juga gak lihat. Sempat lihat tapi jarang banget di pick Bude. Jarang banget. Dan kita ngeliatnya di EXP kan rata-rata. Yang kita ekspektasikan malah di gold lane. Dan dengan last pick Ruby, bagaimana kalian melihat
permainan dari Yangon dan juga Pro nih? Kayak Yangon tadi mereka harus bisa perfect banget di turtle. Sedangkan kalau untuk Yangon sendiri seharusnya setup mereka untuk nangkep Hiraranya biar nggak efisien dan efektif. 3-0? 3-0 boleh. Namun bagaimana? Caster akan membawa kita ke game yang ketiga, Lim dan Pak Pulung. Oke. Langsung saja, katanya 3-0 loh. 3-0. Lim gimana? Lim gak setuju sendiri kan? Kayaknya 2-1 deh. Ah, ini dia. Saya setuju sama panelis. Saya 2-1 dulu. 2-1 dulu. 2-1 dulu. Habis itu Bang ya. Oke, dan 2-1 dulu. 2-1 dulu karena kita udah masuk di game yang ketiga kawan-kawan di match pembukaan kita di babak knockout. 2-0 sementara skornya Yangon Galacticos memimpin dan masuk di match point. Buset, level 1 nih Pak. Tuh. Galak emang Yangon, maju terus. Aduh, level maju 2. terus, pipi dikejar. Cuek kayak ada Valen sebelah cuek. Iya. Tapi ya bener sih kayak kata KB tadi kan Valennya bakal ngambil ke Beleric. Tapi sekarang karena last picknya Ruby jadi ada opsi tambahan ya. Loh. Saya terjebak. Tapi ini kayaknya pro yang beda lagi nih loh. Rotasinya udah lumayan dapet daripada game sebelumnya. Cuman nggak tahu ya kalau di turtle pertama nanti kan bakal beda kisah lagi nih. Apalagi dia Bovani, bisa jadi turtle pertama Yangon ngelepas, bisa jadi. Bisa jadi, tapi kan kita tidak tahu. Kalau sebelum itu mereka dapat point kill, berubah lagi nih. Berubah lagi benar. Dari emblem sih beda talent pertama dan talent terakhirnya ya untuk si para jungle ini. Sama-sama assassin, Swift untuk Fanny biar cepat jungle. Sementara Hirara pakai Trill biar damage-nya lebih pasti lagi. Untuk kedua gold lane, bedanya yang satu pakai Camel Fighter ya, jadi lebih sustain. Oke, berusaha untuk bisa mendapatkan karena 1 point kill di awal. Tapi Felix masih cukup kuat, tidak untuk waktu yang lama Lim. First blood. Ya, karena masih- nggak ada escape lagi. Wow. Spell yang nggak ada, escape yang nggak ada. Ya udah, tinggal tamat aja. Sementara Yingnya bakal dibonyokin dulu kan sebelum turtle yang pertama. Cancel bagus banget. Ini selamat. Santai. Itu dia, Don't Run Wolf King. Badangnya belum sampai tadi, batunya belum kebikin. Ya ilah banget. Batunya belum kebikin. Han udah muncul. Wah, tiap rumput sudah didudukin ya. Karena dia tadi nggak start purple ya, sekarang masih punya purple Han nih. Bisa kontes berarti. Kalau mereka mau. Nih, case-nya level 4 dulu. Oh tuker ya, berarti sekarang XP-nya ngambil di tengah, udah level 4 juga soal XP-nya. Sama level 4 juga sebenarnya siap untuk ngambil skill entah itu Blink, entah itu Ying. Sementara buff dulu nih, ini yang bikin repot nih karena ntar level 5 berarti. Coilinya level 5, retribution lebih sakit. Ya. Oke, dan Han mau tidak mau harus recall. Dikasih berarti ya. Dikasih kayak nih. Soalnya habis purple lihat, Fanny-nya Iya. mendingan ngambil purple. Oke, mau dipercepat apa enggak nih? Wah 5 sih. Dipercepat. Yap. Turtle yang pertama menjadi milik dari Pro harus ya. Ya, free turtle. Kalau dapat sama Blink barusan, wow, gua langsung. Beleric ya tadi ya. Ya, FYP 7 tahun. Enggak, 7 tahun berlebihan mas. Tapi ya karena kita tahu Fanny lah, ketika tanpa purple dia agak susah ya untuk kontes. Sekarang opsinya adalah masuk jungle-nya. Nah, kalau mereka mau nih, jungle bagian bawah masih lumayan tuh, ada 2. Yap. Plus sekarang Melissa juga Lim, siapa yang mau solo YOLO nih ke dia nih? Badang susah, itu yang pasti. Kalau ngelihat dari Harit sebenarnya range Harit masih bisa sih dia nembak dari luar go away. Cuma kalau Harit sendiri Sampai agak nggak, susah. Hey, Siapa ya? Selama gak bawa Fanny kayaknya masih susah deh kill ke arah Uranusnya Serem Felix. iya, Uranus robot dikasih daya tekanan overload. Overheat, Overheat. Mas. Dar. Nah kan di sana. Wehey. Buset. Case-nya masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Case-nya lenyap. Namun ada balasan yang langsung dilakukan oleh beberapa pemain bikin oleh Yangon Galacticos. 2 player tidur langsung di situ Lim. Iya, masing-masing satu ya. Masing-masing satu ya. Oke, dilanjutin kah? Han masih punya energi untungnya ya, masih bisa mundur. Masing-masing satu. 2 orang tidur tadi di River. Iya. Cuman ini agresivitas pro yang udah balik kayak yang gue bilang tadi loh. Mereka tahu nih kapan mereka harus agresif dan sih gila dia pakai Wrath of the Riot tadi. Tumben-tumbenan kan Eudora kena trap. Biasanya kan dia nge-trap. Kali ini dia yang kena trap. Harus berhati-hati. Iya, apalagi ada Badang ya. Sekarang Han dia nggak punya purple. Ada tag juga. Bisa jadi ditabrak nanti purple-nya. Oke. Berarti Level 6 Kozen, Sanji, ya didorong. Iya. Goldland kayaknya bakal gini-gini aja deh. Agak kalah memang sedikit dari Sanjinya ya. Karena Harit di level 4 juga dia lagi kuat-kuatnya. Sementara Melissa itu skillnya gampang banget di dodge sama si Harley. Jadi kayak Harit maksudnya. Harit. Kalau Madelsnya karena dia tinggal Chrono Dash keluar dari bonekanya, Ya. Harit itu udah selamat.
Tapi kalau emang nanti Fallen-nya kena lagi, berubah lagi nih. Berubah lagi, Berubah kayak di lagi. atas. Nah ini nih, bakal mau digas kah? Gak bisa. Gak bisa. Anda salah kabel dan masuk ke Habis juga energinya kan. Tapi di sisi lain turtle free. Ini 2 turtle. Kalau ngelihat dari gold dan XP sharingnya, jelas pro lebih untung. 700 gold sekarang dipegang. Ini baru kali ini deh mereka pegang gold. 2 game sebelum ini kan mereka kalah gold. Ya. Kalahnya kalah banget lagi. Kalah banget benar. Glowing udah jadi. Nah, cuman impact-impact yang kayak begini nih Lim yang baik kan. Ya split pushnya Turtle bakal muncul Lim yang ketiga. Tar tidak. itu Tidak dia. tumbuh lagi mereka. Dan yang bisa nangkap kan cuma badang ya, konsil. Konsil. Ying lagi dibalik saja dong. ada satu flicker tadi sudah terdengar. Red Set tadi sudah dikeluarkan. Ying down sementara Coily lenyap juga di tempat yang berbeda. Wow. Wadah menjadi korban juga double kill untuk Han. Mereka yang open, tapi korban yang lebih banyak ada di mereka juga. Cukup berbahaya sih konsil tadi, kelihatan banget jelas mereka mau nyebrang. Dan sempat mau dibalikin juga dari Baleriknya tadi udah datang di belakang. Kita lihat dari replay nih. Breath of the Riot-nya kena 2, tapi dibalas. Kena 2 juga, terbakar tadi dari badangnya Pipi juga. Bayangkan satu-satunya stopper Fanny terbakar sama Fanny. Terikat akar-akar inti bumi tadi itu keluar semua tuh. Iya, nggak bisa dikontes lagi jadinya. Malah pick langsung. Hei, nyeri mah. Untung masih ada Fallen tadi. Ingat satu hal loh. Apa itu? Pro selalu menang pakai hari. Ada sekali kalah. Tapi di setiap kemenangannya Pro itu ada hari. Tiap menang itu pasti ada hari. Pasti ada hari. Walaupun ya nggak setiap hari menang. Karena Oke. Sudah ada pembalasan dilakukan ini. Sakit banget, belum lagi backup damage dari Case. Nyetrum itu. Aduh. cukup ya damage-nya ya. Untuk makan pipi karena memang badan kan dari dasarnya fighter. Ditabrak lagi. Wah, ditabrak lagi dong zaman Forrester lihat, namun sekarang Han. Ada miss kabel. Nyaris tadi kabelnya putus dikit ya. Tapi nggak apa-apa, balikan lagi. Soalnya kalau turtle sekarang kayaknya beda deh. 1-2 oke dikasih ke pro. Turtle ketiga kayaknya nggak bakal dikasih, akan ada kontes, bahkan di start dulu nih. Yap. Sama Yangon Galacticos. Oke, Yangon bersiap untuk bisa mendapatkan karakter turtle yang ketiga, sementara sekarang Pipi mulai maju ke arah terdepan. Ying. Tapi ternyata turtle-nya masih dapat oleh Ying. Dan mereka mulai maju lagi. Namun sekarang Han yang mundur terlebih dahulu. Tapi Felix harus mencari tempat yang jauh lebih aman. Kabur dulu. Masih selamat, gak ada korban sama sekali. Turtle memang didapatkan oleh Ying, dan itu yang membuat pembeda dari turtle pertama dan kedua. Sekarang di take over. 1 turtle seenggaknya untuk Yangon. Heptasis Malefic. Oke. Fanny full planet kah? Ya, Bisa ke Hunter atau kalau dia mau ke War X juga bisa di item ketiganya. udah kasih aja damage langsung. Tapi Sky Pierce ya untuk Coily-nya. Ini berarti selama stacknya belum ada belum jadi ancaman. Belum. Cuma stack di atas 40 hati-hati. Yang tadinya damage tanggung bisa jadi cukup. Untuk purple buff tadi oke, masih dikuasain juga. Cuman sekarang Sanji udah bersiap untuk terus-terusan join lagi nih ya. Atau kurang nih. Ya, Gold soalnya udah ngebalik. Semenjak turtle tadi yang didapetin Ying. Gold dipegang oleh Yangon. 300 gold dong sih. Memang bukan gold yang ekstrim. Tapi ini adalah awal dari kebangkitan Yangon Galacticos. Mereka juga hero-nya mid game banget kan. Melihat adanya coil di atas, bawah sih akan ditabrak seadanya ya. 1, 2, 3, 4 player nih berhasil kamu untuk bisa mendapatkan di mana Emo Panda tadi udah bisa dikeluarkan pula. Mereka bersiap. Dan berhasil 5. 5 orang komit. Mereka ngelihat atasnya show, tengahnya show, ya udah nggak ada alasan untuk mereka nggak nabrak. Tapi sekarang tengahnya bisa dihancurin loh. Iya, tengahnya terbuka dan sekarang malah ada aksi pengeroyokan terhadap Sanji. Wah, Ketinggalan Sanjinya ya. Akhirnya bisa dimakan juga. Tapi ini bagus loh sebenarnya untuk Pro Esports. Mereka ngebuka farming buat Coily. Mereka juga tetap ngasih farming untuk Ozen. Tumbalnya ya mau nggak mau Seriam Felix. Felix capek. Kelebihan muatan terus. Nih paling. Tapi memang itu tugas dia loh. Kalau nggak ada di game, wih. Sabar. Fanny full planet ya. Damage-nya sakit loh ini. Bukan Fanny yang sustain dia. Dia Fanny yang 1 kali kena, 2 kali kena, ulti bisa dapat kill. Cauldron lebih wadah lagi dari Blink. Gak akan bisa ditumbangin. Gak bakal bisa di instan maksudnya. Even itu Harit ya, dia ngebuang waktu banyak. Bahkan 1 zaman force bisa kebuang habis loh sama Blink. Tumbang sih tumbang. Tapi waktunya kelamaan. Blink. Cicil-cicilan dulu aja. Kozan udah ketahuan. Atas show. Tapi Tapi belum bisa di commit juga. Kalau memang mau ngambil Fanny-nya dulu ya.
Berarti harus bawa pipi. Cuman kalau nggak ada pipi nanti di luarnya gimana? Bukan sama Sarion Felix kah? Orax udah jadi. Web, Ditarik. ditarik. Cukupkan damage mereka untuk bisa mendapatkan karena satu play yang benar. Dari belakang ada Constant yang langsung menjadi sebuah target tadi dari Han. Berhasil. Dan ada aksi pengeroyokan kan tadi sebuah barikat yang diciptakan oleh Ying, KZ, dan Blink berhasil, Lim. Oh dicoba kah? Oh ini, Kylie-nya mulai join ke arah terdepan guna untuk bisa mendekatkan jarak terhadap dari Lord tersebut. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Lord ini karena sekarang Sanjinya 1000. 1v1 bersama dengan Felix. Hei, terus-terusan langsung diajar. Bisa. Masih bisa Felix-nya, tapi Lord milik Yangon. Yap, didorong tadi ya. Hampir saja ada aksi pencurian yang dicoba sama Koili. Walaupun gagal tadi, ditutup bagus banget sih. Mereka benar-benar ngelepas, nggak ada yang sentuh Lordnya sama sekali. Makanya tadi sempat di darahnya 7.000 untuk Lord. Itu benar-benar gak turun sama sekali. Karena semuanya fokus team fight, dan team fight. Bener full planet dong. Sampai Hunter juga tadi item ketiganya. Gue pikir bakal ada War X gitu, enggak. Hunter bos. Damage pokoknya, kasih terus. Iya, dan satu-satunya stopper di pipi ya, jangan lupa. Selama pipinya nggak ada di dekat Fanny, berarti ya Fanny akan bebas. Seperti tadi kita lihat. Harit pun nggak bisa banyak gerak di zaman force ya. Hana numpang lewat emang bener-bener ke belakangnya udah. Kozen mana Kozen? Tadi lagi zaman force loh. Dan nggak terlalu berpengaruh. Wow, Paul Drone, Fanny-nya juga. Biar nggak bisa di-burst lagi nih. Harit sih udah pasti puyeng nih. Ya. Masih bisa kabur ya, masih bisa dash juga ke bagian belakang. Dengan Lord yang akan ngambil inner turret terlebih dahulu. Tapi untuk Tirlen Push kayaknya agak susah nih, karena tangannya juga masih ada ya, masih berdiri pada tangannya. Jadi mau nggak mau sabar dulu. Webnya berhasil kah? Gimana pola damage-nya? Ada Sa. Tapi sekarang posisinya masih cukup jauh lagi. Untuk mendapatkan yang lain dari Kozan. Kozan berdekatan, tidak mau. Terlalu cepat seperti inisiasi dari pipi, sehingga follow damage tadi terlambat sadar dengan Derayat betul. Tapi ya kalau nggak ada damage sama aja bro. Kozan masih di hutan tadi. Iya. Kalau ini masih di bawah. Waduh, sakit banget. Menjadi eksekutor. Kembali kali ini Yangon kalah mereka mendapat keuntungan berlimpah. Oh no. Langsung kah? Bestart di bagian tengah, untungnya masih aman. Oke, setidaknya kabar baik untuk Pro Esports. Bestartnya masih aman ya. Belum ada Bestart yang hilang sama sekali. Cuma goldnya yang tadi sempat dipegang sedikit sama Pro, sekarang udah ketarik jauh sama Yangon. 4.000 gold. Yap. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan satu dari bagian atas sekarang Hannya. Free bisa skill ke arah mana pun yang dia inginkan. Berhasil mereka mendapatkan ke arah satu besar yang berhasil sejauh ini. Satu besar dari bagian atas mencoba untuk membunuh Sanji, tapi malah Blink yang didapatkan bukan pilihan yang baik. Satu pun begitu keras. Dan sekarang kembali lagi Sanjinya. Ada banyak tadi karena beberapa player pipinya belum semakin begitu mengerikan. Bahkan apabila Avenger tadi yang diambil oleh Sa tidak memberikan impact yang begitu luar biasa. Kaiser maju Kaiser hampir dapat Kozan dia hampir dapat tapi ya secara besar masih bisa defense dari Pro mereka mengusir Yangon Galacticos dari base mereka. Kabar buruknya mereka kehilangan satu Bestart. Gold standby di sana 4.700 turun 100 doang, gak ada masalah. Terus sekarang oke PP dia nggak pakai item defense pasti ya. Gak sampai oke. Divine Glaive, damage dari Sa juga boleh diperhitungkan sekarang. Yang pasti kalau untuk langsung bersekarang nggak cukup, punya Paul Drone. Wah, lihat lagi dia. Gue pikir bakal ngambil Novender yang dari Ruby kan. Tapi enggak ya, dia cari sisi yang pas buat follow dari PP mungkin nanti PP-nya akan dibuka, yang lanjutin baru Sa. Oke, berhasil mengikat PP. Hampir saja PP terajam. Namun sekarang hanya masuk ke dalam. Ingin mengambil damage yang terlalu beresiko. Ingin mengambil kepada permainan dari Kozan. Satu damage yang utama dimiliki oleh pemain dari Pro. Lenyap dan ada konsleting tadi yang terjadi. Continuous damage dari Eudora yang gak ditahan bahkan sama Uranus dan Lord jatuh ke tangan Yangon.
Ini sih pertanda baik untuk mereka ya. Dengan posisi dua member juga yang belum spawn sekarang mereka coba kah? Bestari di bagian mid lane. Tiga player dari Pro berusaha untuk bisa ke defense area mereka miliki. Wait, satu Bestari karena area mid sudah tumbang dirubuhkan. Oke, Fanny-nya distraction aja dari Han di bagian depan. Sakit banget loh. Gak sengaja kena gesekannya Fanny aja udah sekarat. Bagaimana kalau memang diincer? Sekarang kita ngomongin soal defensif. High ground defense dari Pro ini gak terlalu kuat. Mereka gak punya yang bisa clear cepet. Valentina susah, kalau ngomongin Haris juga susah. Dan mereka ultimate dependent banget. Kalau badannya tembok kena aja. Fanny gak bakal ada yang stopin, satu pun. Dan permasalahan nih, mereka lagi kalah. Kita akan lihat nih. Mampukah mereka bertahan? Yap. Ini Udora kalau kita zoom ya, ada tulisan tuh. Caution. High voltage. Oke, Bestari bagi bahan cukup. Apa yang akan terjadi? Dan sekarang Sanji dengan positioning cukup baik. Soju connect karena beberapa player tadi dari akar yang begitu mengerikan yang dimiliki oleh Blink itu sendiri selesai untuk beberapa pemain dari Pro itu sendiri dan Best rubuh yang Galacticos lanjut memulangkan Pro Esports lagi-lagi dengan skor 3-0 mereka membuat luka yang sama di group stage. Mereka unggul, skornya juga 2-0 poin penuh. Di babak knockout mereka kembali unggul dengan skor yang lebih parah 3-0 keunggulan telak untuk Pro Esports tereliminasi. Gagal balas dendam sepertinya untuk Pro karena mereka benar-benar hajar habis-habisan. Bahkan Best of 3 dikalahkan 2-2. Best of 5 dikalahkan 3-0. Terjawab sudah. Yaman Galacticos. Wow, ini kan bahaya nih. Real Dark Horse kah? Ini benar-benar di radar kita ini kalau mau lagi nih. Dikerengin. Oke. Tapi ya kelihatan sih memang minimnya stopper membuat Han menggila. Ini dari mekaniknya itu kan sangat sakti ya. Mekaniknya Han ini. Apalagi nggak ada stopper. Jadi kayak bayangkan Fanny bebas menutup nih. Dia ngincer karena caution. Abrak terus bos. Gak ada urusan. Langsung kabur lagi di bagian belakang. Gak ada stopper kayak gini jadi masalah. Apalagi lihat dari skill yang diambil sama Valentina kan rata drive ya. Jadi mau gak mau dia harus ada di bagian depan juga. Dia pakai double dash ke depan, dia rata drive, dia gak punya escape skill lagi. Langsung ditangkap bangsa. Wah ini sih enak banget ya. Eksekusi juga manis banget sih. Kena ikan akar, Maya Soji udah connect. Damage per second masuk, bisa kemana-mana. Disentuh lagi, like ball, makin hot like tadi. Habis. Kita interview aja sekarang teman-teman, kita lihat bagaimana momen tadi kebahagiaan itu dan akan disampaikan oleh beberapa rekan-rekan kita. It is not our first semi-finalist disqualified. It's Young Galacticos. Yang is joining us for a quick interview here at Arena. So please, incredible performance. 3-0. Is this why you chose Pro Esports to play against them? How did you predict that this is how this would go? Anh nói gì? Tông nhà này thì quay lại qua vì cái câu này quay vào câu như vậy này. Anh nói đi Pro Esports từ lần này một tuyệt, và belum dia chơi cái này. Di sana dua lah, Provina si mà này cho đối này tùy cho đối này cho đối udah kopi yang sih dia tu này tùy bài rồi cho miếng tùy là We have experienced that we have won in the past on the first game, and then we know what to do with them. That's why we choose them. I mean, clearly that was the case because you specifically, in this entire best of five, only died a singular time. You've had some of the lowest death rates of anybody in this tournament. How do you make that work? Because you're more of an initiator, someone who's in there in the fight, and you still keep it up. How does that work? Anh nói đi game của em mà nó đi attack này nó chỉ mà số anh em của mình mà nó đi game của nó mà chỉ mà số mà như mình chỉ game đâu cái ông phần luôn nhé tiền tiền đi game bạn Ini lo jo anh USB tu le bere cho nó nhé mày bio cho nó bere đâu ya cho nó đủ bere đâu ya cho nó mà nhé I have watched all the games in the past, and then I have counted what will come to me, and I have predicted what I have to do.
That's why I'm able to overcome. He's always 7 steps ahead. This is what's happening here. Well, the next game, it's going to be tough. You're facing a powerhouse regardless of who you play. Someone you've never played before. It's difficult to be many steps ahead of them. It's Vitality or Falcons PH. First up, who do you think you'll play in the semifinals? အဒီတော့ဒီခြေနဲ့ခုနနိုင်ချိုပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆိုတကယ်ကောင်းတဲ့အချက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့အခုလာပြီးတွေ့မဲ့အသင်းကြီးပေါ့နော်တကယ်ကိုပြိုင်ပွဲထဲမှာဒီ Vitality Strike ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ Falcons ဆိုတော့ဖိလစ်ပင်းပေါ့နော်ဒီအသင်းကြီးနှစ်ခုနဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသင်းတွေဘယ်အသင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပြင်ဆင်ထားပါလဲ ဒီမဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖက်တလက်တီလို့ပဲဒီမှာဘာလို့တော့သူတို့လည်းနည်းနည်းပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့သူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပါဦး I think we will face with Vitality because they are a better team, and then we will prepare well for the next match. How do you prepare against a team like that, especially when you have not faced before? Yes, there's a lot of VODs and everything on them, but what's the mindset you go into prep and practice for this? အဲ့တော့ဒီလိုခေါင်းမမကြုံဘူးမကြံဘူးတဲ့အသင်းကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပါမလဲခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲ ကျွန်တော်ရဲ့ mindset အမျိုးပဲနေတာကျွန်တော်ပြီးမယ်ဗျာပြီးမယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြင်သူတို့ဘွေးကြည့်တယ်အဲ့ပဲ in my mindset, whoever comes, we will be there. Whoever comes. That is the winner's mindset. If you ask me, no matter who comes, will play a game and get the victory. And that's what you have. Thank you very much. Our translator Coco, thank you very much for Ying and Yangos Galacticos. My friends, come on over. You get to crush the key now. Come on, let's go. All together in the back. There you go. Let's pull up the smoke. Come on, let's get that door open. We're gonna get our first quarterfinal key crushed. Go ahead, gentlemen. You made history. You crushed so far, and that's one more to add to the pile. Already eliminated 8. Yangon Galacticos mereka mengukir sejarah begitu cepatnya sampai 4 besar mereka tak tertumbangkan. Keimpresi yang mereka miliki 3-0 mereka dapatkan dan memulangkan tim yang mereka telah lawan sebelumnya di babak grup stage. Ini percindaannya bisa dibilang gitu ya. Di group stage 2-0, di knockout stage 3-0, not even winning one game loh. Dan bahkan bisa dibilang waktu itu juga sih tadi dari game segala ya. Karena benar-benar sangat tegang sekali meskipun di awal tadi di game yang ketiga juga sempat selisih gol itu cuma 1000-an. Tapi mereka bisa gulung juga dengan cepat tadi dengan kemenangan mereka. Pro Esports harus pulang tanpa mendapatkan kemenangan dari Yangon Galacticos, gak bisa membalaskan dendam. So, pembuktian telah terjadi. Ya emang bener ya, rumus dimana ngambil lawan yang mungkin sebelumnya. Cuma balik lagi aku tetap berkaca kepada first pick kita itu adalah Infamous yang seandainya mereka mengambil Pro Esports, mereka bisa lancar loh seperti ini. Tetap aku beranggapan bahwa kalau aku punya kesempatan first pick, Pro Esports adalah target utamaku. Tapi belum ini gimana ya? Belum ketemu deh. Karena kan perlu tahu nih, harus gas dari awal. Gas dari awal. Oke. Tapi itulah dia. Mungkin pilihan yang kita pikirkan akan diperbutkan ternyata malah dipilih bukan awal-awal dan nggak salah pilih berarti. Pas ya. Pas Ya sesuai dengan mereka juga karena sudah ketemu di grup stage ini bisa mereka menang lagi tadi sesuai dengan interview juga kan 5-0 dari total untuk game yang mereka mainkan 2-0 dan juga 3-0 dan clean sheet banget nih buat di quarterfinal kita berarti benar-benar kemenangan yang sangat sempurna sekali lah bisa dibilang dan mereka terlalu mulus ini kayak mereka nggak mau buka kartu sama sekali loh buat lawan mereka selanjutnya ini ngeliat match yang kosong ini aku jadi ingat tahun lalu tau bro talent ID versus talent PH. Ya, foto minggu awal, best of 5, terus best of 7 mereka ngajakin lagi rematch 4-0. Itu pada saat kita di Riyadh bersama lalu. Sekarang kita beda jauh. Makanya jadi nggak bisa bedanya. Wow, 5 jam di sana. Mereka lebih early 5 jam dan habis ini berarti akan ada tim Indonesia bermain. Representasi MPL Indonesia. Mereka menjuarai MPL Indonesia. Bekal yang sangat baik untuk mereka. Bahkan sampai sekarang juga mereka berhasil. Tahunnya ya, jangan lupa bagaimana kekuatan mereka pas lagi di babak group stage. Mereka menang Walking Falcons, mereka mau ajak rematch, ayo rematch. Betul. Ini rematch guys.
rematch, tapi ya patut ditandain bahwa mereka menangnya nggak terlalu mudah juga kan di game pertamanya. Satunya comeback. Tapi game keduanya memang kelihatan bagus game yang kedua. Langsung temponya. Betul. So let's see, ini karena ada survive juga nih nanti buat match yang kedua nih. Kalau menurutku mungkin teman-teman dari tim Fighters harus mempersiapkan ya kalau seandainya nanti Melissa di ban, kasih siapa nih yang mana? Kuncinya Melissa emang. Iya mereka kalah 2